Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Jauh di dalam pegunungan, puncak gunung yang sulit menjulang ke langit. Kabut melingkar di sekitar puncak gunung membuatnya terlihat seperti surgawi. Sosok yang tidak bergerak duduk di atas batu besar di puncak gunung. Saat angin sepoi-sepoi menyapu sosok itu, rambut hitamnya melayang menyebabkan dia tampak agak riang. Sementara sosok itu diam-diam duduk seolah-olah dalam tidur nyenyak. Binatang iblis seputih salju mengepakkan sayapnya saat terbang keluar dari kabut. Menggunakan awan sebagai penutup pupil mata dan mengerikannya mengunci sosok itu. Binatang iblis ini dianggap cukup kuat di medan perang kuno. Itu dikenal sebagai elang iblis berwajah manusia. Itu memiliki wajah seperti manusia, tetapi ketika wajah itu disatukan dengan seluruh tubuhnya, itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Elang iblis berwajah manusia sangat kuat. Dari auranya, orang bisa mengatakan bahwa binatang iblis ini bisa menandingi praktisi panggung kuasi nirvana seperti Liu Yuan. Itu tanpa suara mengepakkan sayapnya seperti hantu tanpa bentuk yang tidak mungkin untuk dijaga. Bahkan praktisi panggung nirvana biasa akan merasa agak merepotkan. Pada saat ini elang iblis berwajah manusia ini jelas telah mengamati sosok di bawah ini untuk waktu yang sangat lama. Setelah diam-diam terbang bolak-balik untuk waktu yang lama, tiba-tiba menyetak sayapnya meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Namun hal yang paling menakutkan adalah dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat mengisi daya dengan kecepatan ini. Dan bahkan aliran udara pun disembunyikan olehnya. Serangan diam-diam semacam ini memang membuat sakit kepala yang ekstrim. Elang iblis berwajah manusia sangat cepat. Dalam sekejap mata, binatang iblis menembus kabut bersiap untuk meraih tengkorak sosok itu dengan cakar mautnya yang cukup tajam untuk mengobrak-ngabrik pertahanan praktisi panggung nirvana. Cakarnya berkedap-kedip dengan cahaya yang dingin. Dan mengingat betapa hebatnya serangan itu, jika itu mengenai sasarannya tengkoraknya akan terkoyak. Namun tepat saat cakar tajam hendak menyentuh tengkorak sosok itu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dan melebar. Segera setelah itu cakar elang iblis berwajah manusia terperangkap di dalam lubang hitam. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat elang iblis berwajah manusia dalam kesulitan yang besar. Dia segera mengepakkan sayapnya dengan kekuatan luar biasa saat mencoba melarikan diri dari lubang hitam. Namun saat dia mengepakkan sayapnya, banyak untayan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Banyak benang melilit di sekitar elang iblis berwajah manusia dengan paksaan menariknya ke dalam lubang hitam. Seperti mulut raksasa, lubang hitam menelan binatang iblis bahkan tidak meninggalkan sehelai bulu pun. Serangan menyelinap yang aneh menemui akhir yang sama anehnya. Pada saat ini sosok itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dengan membalik telapak tangannya, kristal iblis seukuran kepalan tangan muncul di dalam. Gelombang kuat energi Ki melonjak ke dalam. Jumlah energi Ki dalam kristal ini sebanding dengan beberapa ribu pil nirvana. Ucap sosok itu mengepalkan tangannya saat kristal iblis diserap oleh kekuatan melahap yang kuat. Berubah menjadi nirvana Ki yang berputar yang mengaliri seluruh tubuhnya. Asupan nirvana Ki ini setara dengan pelatihan sepanjang hari. Namun sangat disayangkan bahwa jenis binatang iblis ini sangat langka di kedalaman pegunungan ini. Sementara mengingat kekuatannya saat ini, itu akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk masuk ke arena di mana binatang iblis tahap nirvana ini berkumpul dalam kelompok. Setelah melahap kristal iblis, sosok itu akhirnya berdiri dan mengangkat kepalanya. Wajah ini adalah milik Lindong, yang telah berkelana jauh ke pegunungan. Waktu berlalu dan 5 hari lagi telah berlalu. Lindong berdiri dan menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang sedikit menyipit. Di matanya ada ekspresi yang tidak terlukiskan. Dengan bimbingan Xiao Dou selama 5 hari terakhir, dia menjadi jauh lebih terampil dalam menggunakan simbol leluhur yang melahap daripada sebelumnya. Selain itu, karena kemajuannya ke tahap master simbol surgawi, Lindong menjadi semakin mahir dalam memanfaatkan kekuatan melahap yang kejam.
Saat penguasaan Lindong dari melahap power mulai tumbuh, dia menjadi benar-benar sadar betapa kuatnya simbol leluhur melahap itu. Objek ini memang benar-benar artefak yang bagus. Kemampuan bertarungnya sekali lagi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Saat ini Lindong tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bahkan melawan praktisi panggung Nirvana seperti Chenmu. Orang-orang ini agak lambat, ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum rencana dia dan Xiaodou adalah berurusan dengan orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis yang dikirim untuk membunuh mereka. Tentu saja Lindong tidak tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus bergerak untuk menghindari kecurigaan mereka dan membuat fasad dia melarikan diri. Namun para pemburu yang telah lama ditunggu-tunggu belum juga muncul. Tidak perlu cemas, mereka akan segera tiba. Mereka bisa merasakan segel pelacak di tubuhmu. Sementara aku juga bisa meminjam segel pelacak ini untuk mengukur posisi mereka secara kasar. Meskipun sinyalnya mungkin lemah, aku bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan kita. Ucap Xiaodou muncul di bahu Lindong sambil tertawa. Bagaimana persiapannya? Ucap Lindong melirik Xiaodou dan tertawa. Kami kurang lebih sudah siap. Selama mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa kembali. Ucap Xiaodou berkedip karena kegembiraan. Jelas sudah lama sejak semuanya habis-habisan untuk sesuatu. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lindong semakin melebar. Segera setelah itu dia melirik ke arah utara yang jauh sementara peluit terdengar dari mulutnya. Saat peluit itu memudar, sosok merah tua tiba-tiba tersapu dari pegunungan di bawah. Dengan sentakan sayapnya, sosok itu muncul di sisi Lindong mengungkapkan dirinya sebagai Little Flame. Orang ini memiliki beberapa makanan yang cukup enak selama periode ini. Praktisi semua kristal iblis dari beberapa binatang iblis tengah langkah ke tahap nirvana yang dibunuh Lindong dimakan oleh api kecil. Namun ini telah membawa banyak manfaat. Saat ini api kecil tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga tampak lebih agung dan kuat. Sementara aura yang dipancarkan dari tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda sebanding dengan praktisi panggung setengah langkah ke nirvana. Pada saat ini Lindong sangat gembira dengan transformasi Little Flame. Setelah menepuk kepalanya, Lindong melompat ke punggungnya. Yang pertama mengepakkan sayapnya berubah menjadi kilatan petir merah yang melesat ke kejauhan. Saat Little Flame mulai terbang, Lindong melirik acuh tak acuh di belakangnya. Umpan telah dipasang dan siap untuk ikan yang datang. Kekaisaran Tebing Iblis, karena kau ingin menangkapku, pertama-tama aku akan membiarkan kalian merasakan harga yang akan datang. Sementara Lindong sedang mengubah lokasi, 10 bayangan muncul seperti hantu di puncak gunung yang jauh. Aura dari 10 bayangan hitam itu sangat tirani. Tanpa diduga pemimpin gerombolan itu adalah Chenmu yang tampak kuat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang saat matanya melonjak dengan cahaya dingin. Pria itu melarikan diri lagi. Setelah Chenmu menyelesaikan kalimatnya, beberapa tawa pecah di belakangnya. Anak ini benar-benar seperti anjing liar melarikan diri dengan cara yang rajin. Pada saat ini Chenmu sedikit mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun segel pelacak cukup sulit untuk dihapus, Lindong seharusnya memiliki banyak waktu untuk melepaskannya secara perlahan selama periode waktu ini. Sebaliknya Lindong tidak melakukannya. Mungkinkah Lindong tidak tahu bahwa selama segel pelacakan tidak dilepas, dia tidak akan bisa menyingkirkannya? Chenmu, ayo tingkatkan kecepatan kita. Kami sudah membuang banyak waktu di sini. Ucap suara serak tiba-tiba terdengar di belakang Chenmu yang mengerutkan keningnya. Setelah mendengar suara ini, sudut mata Chenmu sedikit berkedut sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat pria kurus itu. Pria itu memiliki wajah yang biasa, tetapi pupil matanya berbentuk segitiga terbalik seperti ular dan memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Bahkan seseorang sedingin Chenmu tidak bisa mempertahankan ekspresi alami di medan perang ini. Di Kekaisaran Tebing Iblis, praktisi panggung nirvana memiliki status yang relatif tinggi. Selain senior pertama dan senior kedua, pria ini adalah orang nomor 3 yang tidak terbantahkan. Bahkan Chenmu harus menundukkan kepalanya di depan pria ini. Seolah-olah dia tahu bahwa Chenmu sedang mengukurnya.
Pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Tangannya ditutupi dengan sisik hitam pemandangan yang sangat aneh. Masih tidak bergerak. Aku ingin melihat apakah Lindong benar-benar Asura berkepala 3 yang bersenjata 6, yang benar-benar berani membunuh seseorang dari kekaisaran tebing iblis. Ucap pria itu tertawa menunjukkan gigi putihnya yang menyeramkan, senyumnya penuh dengan kekejaman yang mengerikan. Rasa dingin sedikit muncul di hatimu, Chen. Tanpa menunda lebih jauh, Chenmu berbalik dan berlari maju sementara orang dengan cepat mengikuti di belakangnya. Hari berikutnya Chenmu dan rekan-rekannya melakukan perjalanan tanpa istirahat. Mereka mendorong kecepatan mereka ke atas saat mereka mengikuti sinyal lemah dan melintasi gunung demi gunung. Tepat ketika matahari yang terik perlahan mulai turun di langit barat saat cahaya merah menyelimuti pegunungan yang luas, 10 sosok akhirnya berhenti di hutan yang rimbun. Sementara mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan, sebuah sosok diam-diam duduk di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup melawannya, menyebabkan pakaian melayang dan rambut hitamnya melayang lembut tertiup angin. Tatapan Chenmu sangat menyeramkan, bahkan pada sosok ini, suaranya yang mengerikan menyebabkan rasa ingin mempelajari tulang punggung seseorang. Namun sosok itu hanya tersenyum di hadapan sosok lainnya. Tatapan Chenmu yang sangat menyeramkan diarahkan pada sosok itu. Suaranya yang mengerikan menyebabkan rasa dingin mempelajari tulang punggung mereka. Namun sosok itu hanya tersenyum di hadapan suara dingin Chenmu saat dia dengan malas merenggangkan tubuhnya. Matanya tidak berkedip karena ketakutan yang telah diantisipasi oleh Chenmu dan rekan-rekannya. Sebaliknya mata sosok itu mengandung senyum yang tipis. Kau benar-benar terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin kehilangan kesabaran. Setelah mendengar kata-kata ini, pupil mata Chenmu langsung menyusut. Pada saat ini suasana di atas hutan yang rimbun tampaknya telah membeku. 10 sosok diam-diam berdiri di atas hutan. Mata sedingin es mereka terkunci pada sosok di depan mereka. Ada pancaran main-main dan sadis di mata mereka seperti mata kucing yang mengintai tikus. Hahaha, dari rekan-rekanmu, sepertinya kau sengaja menunggu kami. Salah satu dari 10 sosok tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh sambil mengejek menatap Lindong. Kata-kata yang diucapkan oleh mantan hampir menyebabkan mereka kehilangan kendali dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya periode perburuan ini telah menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya ini kehilangan akal sehat mereka. Pada saat ini Lindong tersenyum. Matanya perlahan memindai 10 sosok sebelum berhenti di Chenmu dan sosok di belakangnya. Dengan indera energi mentalnya yang tajam, dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang samar dari tubuh pria itu. Sensasi itu bahkan lebih intens daripada Chenmu. Kekaisaran tebing iblis memang kuat. Mata Lindong menyipit sedikit tetapi dia tidak panik sama sekali. Jelas dia sudah lama mengantisipasi situasi seperti ini. Lindong, aku sudah memberitahumu. Orang harus tahu batasannya. Kau sepenuhnya bertanggung jawab atas kesulitan yang kau alami hari ini. Ucap Chenmu, matanya dengan dingin menatap Lindong dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan berputar di dalam diri mereka. Serahkan kunci kuno misterius dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Tidak ada yang pernah berhasil bertahan hidup setelah membunuh seseorang dari kekaisaran tebing iblis kita. Kau tidak terkecuali. Chenmu mengulurkan telapak tangannya dan menyatakan dengan acuh tak acuh. Kata-katanya tidak memberikan pilihan bagi Lindong untuk berbicara sendiri keluar dari kesulitan ini. Jelas mereka bertekad untuk membunuh Lindong. Lindong tersenyum sambil menatap Chenmu sebelum dia bertanya, "Jadi berapa banyak pil nirvana yang kalian miliki?" Meskipun demikian harus dikatakan bahwa pernyataan Lindong benar-benar salah. Untuk sementara, bahkan Chenmu tercengang. Namun dia sepertinya mengerti bahwa niat tersembunyi di balik kata-kata Lindong tidak ramah. Segera ekspresinya berubah suram. Aku akan menyerang tahap nirvana dan aku membutuhkan cukup banyak pil nirvana. Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata, meskipun dia tidak menjelaskan lebih jauh. Ketika dia melihat ekspresi Chenmu dan yang lainnya berubah, dia menembak bahwa mereka juga mengerti apa yang dia maksud. Hahaha, anak yang baik. Namun seseorang seperti kalian ditakdirkan untuk mati bersama. Aku memiliki 100.000 pil nirvana bersamaku. Jika kalian yakin bahwa kalian cukup mampu,
kalian dapat mencoba menerimanya orang-orang yang berbicara kali ini. Dengan pupil segitiga, pupil matanya dengan lembut menyusut saat dia menatap Lindong sementara senyuman palsu tergantung di senyumnya. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang mencoba menargetkan kekaisaran tebing iblis mereka. 150.000, kau adalah domba yang cukup gemuk. Lindong tertawa, namun ketika mereka melihatnya tertawa, para praktisi elit kekaisaran tebing iblis segera menggelengkan kepalanya. Mereka semua berasumsi bahwa orang ini mungkin sudah pikun. Chenmu, selesaikan masalah yang belum kau tinggalkan. Aku tidak ingin melihat kecelakaan yang tidak terduga terjadi hari ini. Pria dengan pupil segitiga itu melirik Lindong dan sepertinya dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya yang tidak stabil mentalnya. Segera dia melambaikan tangannya sebelum berkata dengan santai. Ya senior. Ketika mereka mendengar kata-katanya, segera dia melambaikan tangannya sambil berkata dengan santai. Senior Leidai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi elit kekaisaran tebing iblis lainnya langsung merespon. Setelah itu mereka semua memberontak sebelum mereka membentuk formasi defensif dan menjebak Lindong di dalamnya. Berkat formasi mereka, sangat sulit bagi Lindong untuk melarikan diri. Chenmu menarik nafas dalam-dalam sebelum ekspresinya langsung menjadi gelap. Kemudian dia perlahan berjalan maju sementara suaranya terdengar. Lindong, kau mengagetkanku ketika kau maju ke master simbol surgawi. Namun jika kau yakin itu cukup memungkinkan kau bertarung dengan kekaisaran tebing iblisnya, izin dia memberitahu apakah ini hanya dipajang. Saat situasinya berubah, bahkan jika Bu Guru berlutut dan menyerahkan kunci kuno misterius, kau harus membayar harga untuk menantang dan ingin menghormati kekaisaran tebing iblisku karena ini kau harus mati. Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi elit dari kekaisaran tebing iblis lainnya langsung merespon. Setelah itu mereka semua menabrak sebelum mereka membentuk formasi defensif dan menjebak Lindong di dalamnya. Berkat formasi mereka, sangat sulit bagi Lindong untuk melarikan diri. Pada saat ini Chenmu menarik nafas dalam-dalam. Sebulan ekspresinya langsung menjadi gelap. Kemudian dia perlahan berjalan menuju sementara suaranya terdengar. Lindong, kau mengejutkanku ketika kau maju ke master simbol surgawi. Namun jika kau yakin itu cukup untuk memungkinkan dirimu bertarung dengan kekaisaran tebing iblisku, izinkan aku memberitahumu dan kau terlalu naif. Saat situasinya berubah, bahkan jika kau berlutut dan menyerahkan kunci kuno misterius, berlutut dan serahkan kunci kuno misterius, kau harus membayar harga untuk menantang dan tidak menghormati kekaisaran tebing iblisku. Karena itu kau harus mati. Pada saat ini Chenmu tiba-tiba mencengkram telapak tangannya. Sebelum niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari matanya. Pada saat yang sama, gelombang kejut Yuan Power yang tangguh juga membanjiri. Meskipun mereka berdua praktisi panggung nirvana, kekuatan Chenmu ternyata beberapa kali lebih kuat dari Lipan. Pada saat ini gelombang kejut Sefek Yuan Power menyapu. Saat sosok Chenmu melintas, setelah itu sosoknya tiba-tiba menolak. Sebelum Mi Buram muncul, namun sosoknya sudah muncul di belakang Lindong seperti hantu. Kemudian Yuan Power secepat kilat berkonsentrasi pada telapak tangannya. Namun serangan Chenmu tidak mendarat tepat di tubuh Lindong. Itu karena dia menanganinya setengah inci, yang baru mengeluarkan bentuk penghalang yang berhasil mengikis serangan. Ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihentikan, Chenmu tidak terkejut, segera dia membalik telapak tangannya sebelum Yuan Power menguat. Segel pemecah gunung. Saat segel jari biadab dengan kejam menghantam penghalang energi mental itu. Dengan cara yang mendominasi, karena pukulan itu yang menghalang langsung mendominasi, namun itu tidak menargetkan kepalan tangan seperti biasanya. Tenggorokan Chenmu mendengus dingin ketika dia melihat perjuangan sia-sia oleh Chenmu dan yang lainnya mendengus. Ketika dia melihat tindakannya, mata Lindong menyipit. Dia menjentikan pikirannya, kekuatan melahap menyembur keluar sebelum langsung melilit tombak tulang buaya surgawinya. Dalam hal ini tombak tulangnya yang semula putih tiba-tiba berubah menjadi warga yang sangat gelap. Telapak tangan seperti baja Chenmu mencengkram tombak tulang yang marah itu, namun tombak tulang itu tidak mundur seperti yang dia duga. Telapak tangan seperti baja Chenmu mencengkram tombak tulang yang merah itu,
Namun ketika tulang ini tidak berbaur seperti yang dia duga, sebaliknya kekuatan hisap yang akan meletus dari tombak tulang buaya itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan yang melilit tubuhnya mulai menghilang secara diam-diam. Pemandangan aneh ini menyebabkan pupil mata Chenmu menyusut dengan lembut. Dia mencoba untuk melarikan diri dari gaya hidup. Sepertinya 500 pil nirvana itu terbuang sia-sia untukmu. Ketika dia melihat Chenmu tiba-tiba mundur, Lindong tertawa terbahak-bahak. Sementara energi mental yang tangguh menyemburkan keluarga energi yang mampu dengan istana Niwannya. Segera awan badai mulai berkumpul di langit. Sementara guntur dan kilat berderak di tengah awan. Ekspresi Chenmu mulai muram. Ketika dia melihat fenomena misterius yang terjadi, dia tahu bahwa Lindong mencoba menguatkan energi mentalnya untuk mengendalikan energi kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Segera dia dengan cepat mengambil langkah maju. Sementara langkah kakinya tiba-tiba menjadi aneh, jelas ini adalah seni bela diri yang cukup kuat. Langkah kakinya sangat aneh. Saat tubuh Chenmu menggeliat, dia dengan cepat muncul di depan Lindong. Setelah itu lengannya seperti pedang saat Yuan Power yang biadab berkumpul di atasnya. Pedang Yuan raksasa ekstrim. Mata Chenmu dingin saat dia mengayunkan lengannya dengan keras. Setelah itu semua udara di bawah lengan bajunya tampak terkoyak. Sementara parit selebar beberapa meter langsung terkoyak di hutan rimbun di bawahnya. Di depanku, kau bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Bersiaplah untuk mati, ucap Chenmu menyeringai. Lengannya yang seperti pedang sangat cepat dan ganas. Bahkan Lindong hanya bisa melihat kilatan hebat di matanya. Sebelumnya angin kencang yang hebat itu yang bisa melukai praktisi panggung nirvana mendarat di tubuh Lindong. Begitu dia melakukan kontak, suara robekan tidak terdengar seperti yang dia harapkan. Sebaliknya suara logam yang jelas terdengar. Setelah itu mata Chenmu dengan keras menyusut ketika dia melihat ada cahaya hitam aneh di bawah kulit Lindong. Saat cahaya hitam itu menyembur keluar, itu benar-benar berubah menjadi rompi hitam di tubuh milik Lindong. Begitu angin pedang yang dahsyat itu menyentuh rompi hitam itu seperti melemparkan batu ke lautan. Karena tidak akan menimbulkan dampak sama sekali. Namun apa yang benar-benar menyebabkan ekspresi Chenmu berubah adalah kekuatan hisap yang sangat kuat yang benar-benar meletus di rompi hitam itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan di tubuhnya menghilang dengan sangat cepat. Anak itu cukup aneh. Pikiran ini melintas di benak Chenmu. Segera semua rambut di tubuhnya berdiri, namun saat dia hendak mundur dengan cepat, senyuman dingin muncul di wajah Lindong. Di langit, kilat dan guntur bergemuruh sebelum semua sambaran petir dengan cepat berkumpul bersama. Seketika mereka berubah menjadi telapak tangan petir raksasa. Namun kilatan ini tidak berwarna perak, melainkan dia berwarna hitam pekat. Samar-samar sensasi jantung berdebar muncul, melahap telapak petir. Pada saat ini raungan yang dalam terdengar di hati Lindong. Segera telapak tangan petir hitam itu tiba-tiba menyapu. Sementara itu di bawah tatapan bingung dari seorang praktisi kekaisaran tebing iblis, itu dengan kejam menghantam Chenmu yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Pada saat ini cahaya petir hitam menyapu hutan yang rimbun ini. Berdiri di belakang, ekspresi Leise perlahan menjadi gelap saat dia menatap kilatan itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.